Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini Allah masih mencurahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Di antara nikmat yang besar yang masih Allah berikan kepada kita adalah nikmat kehidupan. Yang atas berkat nikmat tadi, alhamdulillah Allah kembali hidupkan kita setelah Allah matikan kita tadi malam. Makanya itulah yang kemudian menjadi doa-doa kita seorang hamba. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita tadi malam, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Dan ketika Allah masih menghidupkan kita, masih memberikan nikmat kehidupan, maka itu tanda Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk semakin memperbanyak bekal kembali kepadanya. Maka atas segala nikmat yang sudah Allah berikan, sudah selayaknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah tambah juga nikmat dan karunia-Nya untuk kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat merangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk di antara umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ustaz-ustaz, buya-buya yang pada pagi hari ini hadir dalam majelis kita, ambo nak pandai mengecek di muka guru-guru barusan. Baca. Kalau tadi bisa ambil habis Sarawak habis Sarawak kan. Kalau nanti malam dijadwalkan MUI Kota Bukit Tinggi ketua, aku dan ketua Bandar Pro dan kita gantikan, dan ketua penggantinya ada kok. Tadi lebih materi nampaknya kok. Tadi lamunan keluar. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ustaz-ustazah, para buya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ibadah yang kalau kita perhatikan, ibadah ini menjadi sesuatu ibadah yang unik dibandingkan ibadah yang lain. Ibadah itu bernama zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan zikir ini, ibu dan bapak, kalau kita perhatikan, adalah sebuah jenis ibadah yang tidak pernah terikat dengan waktu, tidak pernah terikat dengan tempat, dan tidak pernah terikat dengan kondisi bagaimanapun juga adanya. Kalau seandainya sholat ibu dan bapak, kita harus melaksanakannya di tempat yang sudah dikhususkan, minimal tempatnya suci. Ya, kalau seandainya kita sholat di masjid bisa bu? Bisa. Di rumah bisa? Di jalan bisa enggak? Di jalan. Bisa, kalau mana auto. Iya. Kalau ada auto tuh bikin sadar saya. Udah diambil tuh. Ya. Bahkan kalau kita pergi ke WC misalnya, mohon maaf, atau ke kuburan, maka di situ bukanlah tempat untuk sholat. Begitu juga yang namanya puasa. Puasa itu ada rentang waktunya. Kalau tadi sholat ada tempatnya, puasa ada rentang waktunya. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi malam-malam ada orang puasa. Hah? Ada juga saya. Puasa itu ada waktunya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lah terbenam matahari ada puasa lain. Baik itu puasa wajib di bulan suci Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, ataupun juga puasa sunat, Senin Kamis kan namanya, puasa Arafah dan lain-lain. Waktunya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada ibadah itu yang menuntut waktu tertentu, tempat tertentu. Ibadah haji apalagi, waktunya sudah ditentukan, yaitu selama 5 hari. Kalau
menyaksikan jamaah pai haji kan sampai 10 hari. Nah, sampai 10 hari itu mangatu selama tutup yang merupakan ibadah intinya hanya berlangsung selama 5 hari. Dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di padang Arafah. Kalau seandainya dari tanggal 8 berarti tarwiyah dulu. Sampai tanggal 10, 11, 12, 13. 5 hari dari tanggal 9 sampai 13. Setelah itu mangani tidak selesai. Bisakah dilaksanakan haji sebelum itu? Tidak bisa. Apalagi setelah itu lebih masuk. Dan tempatnya pun juga khusus, harus di tanah suci. Maka tidak ada orang pergi ke naik haji ke Monas. Ya, tidak ada orang pergi haji ke tampek-tampek tertentu yang tidak pernah disyariatkan. Maka ibadah-ibadah dalam Islam itu memiliki aturan, ada tempat pelaksanaannya, ada waktu pelaksanaannya. Beda dengan zikir. Kalau zikir ini ibu dan bapak tak pernah terikat waktu dan tempat. Bahkan akan masuk ke tempat yang dianggap tempat mengeluarkan kotoran saja, ke WC juga tetap ada zikirnya. Makanya kemudian kita menemukan dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tidak ada kita menemukan dalam Al-Quran perintah untuk beribadah yang menggunakan kata-kata katsira. Tidak kita pernah baca dalam Al-Quran aqimus sholata katsira atau wa atuz zakata katsira, tidak ada. Tetapi karena zikir ini adalah ibadah yang tak pernah terikat waktu dan juga tempat, maka kemudian Allah perintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Dan kalau seandainya kita diperintahkan memperbanyak zikir, apa di antara zikir terbaik yang bisa kita baca? Salah satunya adalah yang kita usulkan, memperbanyak zikir, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Apa lafaznya? Astaghfirullahaladzim. Oh, pendek mana Ustaz? Ada yang lebih panjang. Astaghfirullahaladzim wa atubu. Bahkan saking besarnya keutamaan zikir istighfar ibu dan bapak, buya-buya, ustaz sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah ini dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi sendiri dikatakan dalam sehari sampai zikirnya 70 kali sampai 100 kali. Kalau patang kita menanyakan apakah Nabi itu berdosa? Tidak. Ya. Barangkali ketika dibagi ada dosa itu dosa karena kelalaian, ada dosa karena memang perbuatan dosa yang sesungguhnya. Nabi melakukan itu karena memang bentuk beliau taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi yang menjadi keistimewaan adalah kenapa zikir istighfar ini diperbanyak, dan tidak hanya dengan lafaz yang sederhana. Yang paling minimal astaghfirullah. Kalau mau ditambah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Oh, ada lebih banyak Ustaz lain. Seperti dalam doa zikir Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Benar betul? Panjang mana ya? Kalau tidak bisa itu boleh yang pendek. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa kita diperintahkan salah satunya memperbanyak zikir istighfar? Ada begitu banyak faedah yang bisa didapatkan dari sana. Dahulu ada seorang ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri. Suatu kali beliau sedang bermajlis dengan murid-muridnya. Datanglah seseorang bertanya, wahai Imam, saya datang dari kampung halaman saya, di kampung kami lalamu hujan tidak turun. Tolong tunjukkan kepada kami amalan apa yang bisa kami lakukan supaya hujan itu turun. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Kemudian datang lagi yang lain, wahai Imam, amboko pengusaha pengalih, lalamoko usaha kau nak jalan-jalan. Kira-kira amalan yang bisa dilakukan. Jawaban beliau, perbanyak zikir istighfar. Murid-murid yang tadi menanyakan heran. Orang pertama bertanya dijawab ini Imam istighfar. Dan kedua istighfarullah. Datang pula orang ketiga. Wah Imam, kami lama mau menikah, berkeluarga.
dan selama ikokolon sampai keturunan. Kira-kira amalan yang bisa kita lakukan. Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, berbanyak istighfar juga. Akhirnya murid-murid yang tidak tahan tadi bertanya, wahai Imam, lah batiku orang datang kepada engkau bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda, tapi bapak cik saja engkau jawab. Ibarat kata ubek segala penyakit kan begitu. Ya, kok ada panadol saja di kita di sini. Tentu murid-murid mulai heran. Karena ketika itu Imam Hasan Al-Basri hanya memberikan jawaban berbanyak istighfar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri, dan ini penting untuk kita ambil pelajaran. Apakah kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar karena Allah itu Maha Ampun, Maha Pengampun. Apa nanti akibatnya kalau kalian sudah memperbanyak istighfar? Ayat selanjutnya mengatakan, yursilis samaa 'alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan dari langit. Allah akan curahkan nikmatnya dari langit membasahi tanah sehingga kemudian tanaman yang layu kering kerontang kembali menjadi subur. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Setelah kalian memperbanyak istighfar, Allah akan mencurahkan nikmat berupa harta. Usaha-usaha yang susah, rezeki-rezeki yang macet, Allah lancarkan dengan cara istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah juga akan menurunkan, menganugerahkan anak keturunan kalau seandainya selama ini belum dikurunkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sadarlah ketika itu murid-muridnya, ternyata memang istighfar ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan satu amalan bisa menyebabkan kebaikan yang banyak. Tanah yang kering kerontang menjadi tumbuh subur karena hujan turun dari langit. Rezeki yang macet, yang mungkin susah, tidak lancar, Allah turunkan dengan memperbanyak istighfar. Bahkan pasangan-pasangan yang lama belum dikaruniai anak, Allah berikan karunia anak dengan cara memperbanyak istighfar. Apa kira-kira pelajarannya? Ketika seseorang memperbanyak istighfar, dia sebenarnya mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Ketika seorang hamba kembali kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepasrahan, menyadari kekurangan dirinya, Allah cinta hamba yang seperti itu. Allah senang melihat hambanya mengadu-ngadu pada dirinya, memohonkan ampun, mengakui kesalahan dirinya. Kalau seperti itu sayang saya Allah kawan. Ada dua anak, misalkan ibu dan bapak, yang seorang patuh, apa yang disuruh dikerajokan, kapai kama-kama minta salam, minta izin, minta pamit, kok salah langsung minta maaf. Ada seorang lain, anak mantiko rayo, dia sebantahan disuruh nak dikerajokan. Anak ditagah, hanya kerajuan. Kira-kira kalau kedua-duanya meminta, mana kedemian? Nah, pertama dan kedua. Tamu. Begitu pula perumpamaannya ketika Allah melihat seorang hamba patuh kepada Allah, setiap senantiasa meminta ampun, istighfar, maka ketika dia meminta, maka bagaimana pula Allah tidak akan memberikannya. Makanya dalam ada kisah, mungkin kisah sangat tenar kepada ibu dan bapak sekalian, kisah tentang tukang pembuat roti di kota Baghdad. Ketika beliau sudah terbiasa melakukan istighfar, tiba-tiba ada seorang imam besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu malam beliau merasa ingin saja pergi dari kampung halamannya, keluar, tak tahu dia kemana. Pokoknya pergi melakukan perjalanan. Sampai akhirnya beliau di sebuah masjid. Tiba di masjid itu orang selesai salat isya. Yang namanya masjid di mana ketika itu nampaknya hampir sama dengan masjid itu. Kalau malam ditutup. Garin masjid, karena mencari ada orang dalam masjid nak keluar sementara hari malam di usianya orang tadi. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman dahulu beda zaman kini. Zaman kini awak meskipun tak sowok, dia orang tahu aja orang. Ibu kenal Jokowi, ibu? Pak Jokowi, di mana ibu sowok? Tapi kita tak tahu. Anak raja sampai misalkan Agim, kan Agim kan? Ibu kenal Agim? Saya somat deh. Oh iya, salah contoh saya. Mohon maaf.
Zaman kini tidak pun orang masuk, tapi orang tahu. Karena minimal ada fotonya, gambarnya, ada videonya. Buka YouTube saya bisa gini. Alhamdulillah. Zaman dahulu barangnya kagak ada orang, tidak tahu orang bakso itu adalah orang terkenal. Bahkan saking tawaduknya Nabi itu kalau duduk dengan sahabat datang orang mencari mana Muhammad. Saking tidak ada bedanya beliau dengan sahabat, membaur dengan masyarakat, tidak tahu orang mana yang Nabi Muhammad di tengah-tengah sahabat itu. Tak tahu kan? Maka dahulu Imam Ahmad ini meskipun beliau imam besar, imam mazhab yang besar terkenal, tak tahu orang. Datanglah beliau ke masjid di usia dek Garin. Dia kata bayang awak misalkan Ustaz Sondang ceramah di masjid raya, Garin kok dek baru usia Ustaz Sondang. Barangkali tadi itu. Kalau kita Ustaz Sondang, tak ada jadi YouTube kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Para ustaz-ustazah diusirlah Imam Ahmad dari masjid tadi. Pergilah beliau ke emperan masjid. Oh, Garin tadi nak sana nyoba kan lah mau kecian masaji malam-malam tutui. Tak boleh di siko. Kamu tak tahu di mana tempat tinggal siko dah tempat lalu pak. Akhirnya diusirlah Imam Ahmad dari masjid tadi. Di depan masjid itu ada sebuah rumah, di mana di rumah itu ada seorang pembuat roti. Yang melihat ada orang yang diusir dari masjid, ditanya dia apa tuh, Pak, ini apa kamar? Kamu tak tahu dong, kebetulan kamu memang jalan lewat siko, kemudian di waktu isya masuk, kamu sholat di siko. Tuh ini apa kamar tak tahu. Di mana sampai lalu malam kau tak ada. Ketika itu hotel Nuansa Resort Nado itu kan, tidak bisa singgah di sini. Anak pada itu dong, singgah sila datang ke Embo, ya, nginap malam di siko. Alhamdulillah dapat sampai tinggal. Inilah beliau di situ ketika akan tidur, beliau saksikan bapak penjual roti itu sedang mengadon roti, membuat roti. Sambil beliau mengadon roti itu, beliau mengucapkan Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Diperhatikan oleh Imam Ahmad, lamu mana? Itu sehari yang dibaca. Ya, dekan olah lamu mungkin kok lah beberapa saat lah setengah jam, mungkin cari mau di 7 hari. Penasaran Imam Ahmad. Orang biasanya kalau ada amalan tertentu yang rajin yang kerajukan, biasanya ada efek, ada manfaat yang dirasakan oleh orang tadi. Ditanya dia Imam Ahmad, Pak, boleh mau bertanya? Silakan. Mudahnya Pak dari tadi acok melantunkan zikir istighfar. Ya. Kira-kira lah para lama Pak kerajukan wali itu. Dijawab dia bilang, tak lama-lama dong. 30 tahun sen baru. Para lama 30 tahun kau sebentar lama. Tentu waktu yang panjang. Lalu kemudian terkagum Imam Ahmad ketika itu, lalu bertanya, kira-kira setelah lama itu apa menjalankan zikir istighfar, manfaatnya apa rasakan? Apa kata beliau? Setelah saya merutinkan zikir istighfar ini, apa saja yang saya minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah, kecuali satu. Penasaran Imam Ahmad, salunya dikabulkan di Allah kecuali anak itu apa? Saya bilang, ambo berniat, bermimpi, bertemu dengan Imam Ahmad, tak kesampaian sampai kini lah. Apa kata Imam Ahmad? Iko orang yang menyebabkan anggota gusur dari masjid sampai lari keluar. Gara-gara itu apa sampai di mari? Sampaikan oleh beliau, Pak, ambo Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itulah membuncah rasa haru dalam diri hamba Pak di mulutnya Imam Ahmad, karena ternyata apa yang dia minta selama ini, meminta dipertemukan dengan seorang imam besar di kota Baghdad, ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memperbanyak zikir istighfar. Maka mari kita perbanyak zikir kita ibu dan bapak, terutama istighfar, mohon ampun. Kalau Allah ampuni kita, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi kajian pembuka kita pada pagi hari ini. Dari pemateri intilah tibo, ambo mohon izin diri ibu dan bapak, billahi taufiq wal hidayah. Kurang dan salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.